Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi pertama dari metode numerik dengan nilai 2 SKS. Kita lihat dulu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini itu adalah CPMK 01, di mana mahasiswa mampu memahami perbedaan solusi numerik dan solusi analitik dalam bidang matematika. Kemudian ada CPMK 02, di sini nanti mahasiswa akan mampu menganalisis solusi matematika dengan pendekatan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan fisika. Adapun metode pembelajaran dari perkuliahan ini adalah presentasi dari saya. Namun setelah itu akan ada dua learning, itu adalah contextual learning, di mana akan diberikan suatu pertanyaan yang berhubungan dengan materi untuk didiskusikan, dan jika ada yang sukarela untuk menjawab, maka akan mendapatkan nilai tambahan. Kemudian ada problem based learning di sini, nanti akan diberikan soal yang harus diselesaikan dalam perkuliahan atau dilakukan mandiri ya, atau menjadikan tugas setelah perkuliahan ya, dan akan dilakukan evaluasi terhadap hasil dan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada pun materi perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan lagi setelah UTS atau sebelum UAS ya. Nah, adapun materi yang pertama hari ini adalah pendahuluan, dan pertemuan pekan depan itu pertemuan kedua adalah mengenai deret Taylor dan analisa Galat ya, dan juga akan 2 kali, jadi ada bagian pertama dan kedua terkait deret Taylor ini dan Galat, dan yang keempat nanti akan ada solusi persamaan nonlinear itu 2 kali juga, dan linear juga 2 kali. Jadi nanti kalau kita belajar mengenai kurva fungsi dari kurva nonlinear, nanti kita akan selesaikan secara numerik ya, yang walaupun kita pernah menyelesaikan secara analitik nantinya. Dan juga ada solusi persamaan linear yang akan kita gunakan untuk menggunakan metode numerik, dan kita coba bandingkan hasilnya dengan analitik nantinya juga. Setelah itu baru kita UTS, di mana UTS ini akan sifatnya berbentuk esai dan mencakup dari beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi materinya adalah ini ya untuk UTS. Kemudian setelah UTS kita akan 7 kali pertemuan lagi, itu adalah interpolasi numerik, regresi numerik ya. Terus ada integral, nanti kita selesaikan secara numerik, dan juga ada diferensial dan juga persamaan solusi persamaan diferensial ya, atau PDB. Nah, setelah itu baru kita UAS, di mana materinya mencakup 7 pertemuan ini, dan UASnya juga berupa esai ya. Dan sistem penilaian di sini ada kehadiran 10% dan tugas 30%, jadi harus diperhatikan di sini ada nilai tugas 30% ya, juga ada kehadiran, jadi ini masuknya formatif itu 40%, dan UTS dalam bentuk esai 30%, dan juga UAS ya dalam bentuk esai 30%. Referensi yang saya gunakan ini adalah buku yang menjadikan metode numerik ini menarik ya, karena dia bahasanya bahasa Indonesia dan mudah dipahami. Jadi kita gunakan bukunya Rinaldi Munir ya, tahun 2021, revisi kelima dari Informatika Bandung. Ini ada juga yang revisi terbaru seingat saya. Cuma revisi, tapi substansi dari bukunya sama. Jadi bebas mau pakai revisi yang keberapa, tapi uh, referensi utama kita adalah ini ya. Tadi kalau mau pakai yang buku yang dari luar juga boleh ya. Itu ada di RPS yang akan saya berikan nantinya. Kemudian kita mulai pembahasan pendahuluan dari pertemuan pertama ini mengenai metode numerik. Kita lihat di sini outline-nya adalah pendahuluan terkait apa itu metode numerik dan analitik, dan juga akan ada contoh kasusnya nantinya. Baik, di sini ada dua metode ya dalam pemecahan permasalahan dalam matematika. Itu kalian pasti pernah melakukan perhitungan ya dengan menggunakan metode matematika. Itu mulai dari akar, kali, bagi ya, kemudian integral, diferensial. Nah, itu kalian kerjakan mulai dari kalian sekolah sampai dengan mungkin perkuliahan sebelumnya, itu adalah metode matematika dasar, atau di fisika matematika kalian menggunakan perhitungan
yang akan gunakan itu adalah metode analitik. Ya, nanti akan saya jelaskan ya lebih lengkapnya. Nah, metode analitik ya, jadi ini yang kalian gunakan sehari-hari dalam perhitungan, misalkan menurunkan suatu fungsi, mengintegralkan suatu fungsi, misalkan kita punya X pangkat 2, kalau kita integralkan dia ditambah, ya kalau dia diferensial dikurang, itu ada caranya. Nah, cara itu disebutnya sebagai metode analitik, yaitu baku. Nah, metode ini baku yang digunakan. Dan, kenapa menggunakan metode analitik? Biasanya untuk kasus-kasus permasalahan matematika yang sederhana ya. Nanti ada contohnya ya. Jadi yang sebelumnya kalian gunakan dalam matematika itu adalah metode analitik karena kasusnya sederhana. Nah, kemudian nilai yang dihasilkan itu eksak, misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Nah, itu 4 itu pasti nilainya eksak karena ya kita belajar 2 tambah 2 itu 4 ya. Nah, kemudian, disebutnya juga sebagai nilai sejati. Oke, ini adalah metode analitik ya. Kemudian di samping itu ada juga yang disebutnya sebagai metode numerik ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah ini pada, perkuliahan ini, itu adalah, penyelesaian matematika hanya menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi. Nanti integral kita hanya menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi. Tidak ada aturan yang mungkin diterapkan di analitik seperti integral itu harus, dibagi sekian, kemudian pangkatnya itu dikurangi. Nah, aturan itu, tidak ada sebenarnya, tapi hanya, kita akan menggunakan tambah, kurang, kali, bagi. Namun di kasus tertentu nanti di metode tertentu masih ada penerapan ya untuk membandingkan dengan metode analitik, masih akan ada. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan metode numerik? Karena metode ini tuh digunakan untuk kasus-kasus yang permasalahan matematika yang rumit ya. Contohnya, adalah fungsi fisika, misalkan adalah fungsi gerak jatuh bebas suatu benda, itu fungsinya kalau bendanya mungkin bola, masih bisa kita selesaikan secara analitik sebenarnya. Tapi nanti kalau bendanya seperti roket ya, roket yang bergerak, bentuknya juga tidak simetris, terus lajunya itu dipengaruhi beberapa faktor, persamaannya akan semakin rumit nantinya. Nah, untuk itu metode analitik sulit dilakukan. Bukan tidak bisa ya, tapi sulit. Karena kita butuh waktu yang cepat untuk menganalisanya, maka akhirnya metode numerik ini. Namun, metode numerik ini tidak menghasilkan nilai yang eksak ya, seperti yang analitik sebelumnya dia tidak eksak, tapi hasilnya adalah hampiran. Maksudnya apa? Jadi contohnya adalah seperti tadi ya, analoginya 2 tambah 2 itu kan 4. Nah, kalau dalam metode numerik, nanti 2 tambah 2 itu tidak 4, tapi 3,8 sekian. Misalkan ya. Nah, artinya 3,89 kalau kita bulatkan kan artinya 4 juga sebenarnya ya kalau kita bulatkan. Nah, berarti dia ada kekurangan sekitar 0,2 misalkan kalau 3,8 untuk mencapai 4 kan. Nah, 0,2 itu adalah galatnya atau errornya ya. Nah, nanti persentasenya kita hitung aja perbandingannya berapa. Nah, itu adalah persentase errornya. Atau hasilnya 4,2, berarti ada kelebihan 0,2 atau 4,5, berarti ada kelebihan 0,5, bisa juga. Ya, jadi hasilnya hampiran. Misalkan nilainya tadi 4, bisa lebih bisa kurang, plus minus. Nah, itu adalah hasil dari metode numerik. Kenapa seperti itu? Nanti dijelaskan pada pertemuan pertama ya, terkait dengan deret Taylor, kenapa nilainya hampiran dan ada galat atau error yang dihasilkan dari metode numerik ini. Jadi itu, tapi untuk memperjelas lagi ada beberapa contoh kasus ya. Kita lihat di sini. Contohnya adalah menyelesaikan kasus 2x sama dengan 6. Ya kalau mungkin teman-teman pernah ingat ya cara menyelesaikannya, tapi ini bukan berarti 2 dibagi 2 pindah ke sini ya. Enggak, tapi cara analitiknya adalah ruas kiri dan ruas kanan dikalikan setengah. Ya, jadi 2 dikalikan setengah dan 6 dikalikan setengah. Jadi yang ini habis sisa X saja dan yang ini 6 dibagi 2 tinggal 3 ya. Jadi X sama dengan 3. Ya walaupun sebenarnya secara cepatnya tinggal pindah ruas saja boleh ya. X sama dengan 3. Terus kemudian ada cara lagi yang kedua ternyata ya. Bagaimana kalau kita mengganti nilai X ini dengan suatu nilai yang sifatnya mungkin kita bikin teratur aja ya, kita hitung dari 1 sampai mungkin berapa, 10 ya.
kita substitusikan aja nilainya itu masing-masing. Misalkan kalau kita ganti satu berarti kan 2 kali satu 2 ya, kita ganti 2 2 kali 2 4. Nah, ketika kita ganti 3 nanti di sini ternyata hasilnya adalah 6. Nah, artinya nilai 3 ini adalah hasilnya ya, karena ruas kiri 6, ruas kanan 6, berarti 6 sama dengan 6 kan? Ya, atau kalau kita ganti dengan nilai 3, hasilnya adalah yang kita cari. Nah, kalau lebih dari itu apa? Dia nggak ketemu lagi ya, solusinya akan terus, bertambah. Ya 4 kali 2, nah 5 kali 2, artinya nanti ketemu di, nilai 3, oke. Nah, ini juga bisa kita pakai cara seperti ini namanya metode numerik ya, walaupun ini analogi saja, nanti ada konsep matematika yang digunakan, ini analoginya, analogi metode numerik seperti ini. Nah, bayangkan nanti kita lihat lagi ya kasusnya. Nah, ini kasus kedua, berikutnya agak lebih rumit lagi ya, kalau kita menggunakan metode analitik, kita menggunakan rumus ABC di sini, nanti dapatnya adalah, 2 dan 6 ya akarnya. Jadi kalau kita disuruh mencari akarnya, kita coba aja substitusikan nilai 1 sampai 10 misalkan ke X ini. Misalkan 1 di sini kita ganti X-nya 1, di sini 1, nanti hasilnya adalah 17 ternyata ya. Nah 2, nah ternyata ketemu nih hasil yang akar yang pertama itu 12 ya. Nilainya 2 akarnya ya, hasilnya 12. Nah, akar berikutnya terus sampai kita hitung, sampai ke nanti nilai X-nya 6, ternyata dapat juga 12. Artinya akarnya dua-duanya positif itu 2 dan 6, ya. Nah ini, kalau kita gunakan tools, alat, akan lebih mudah. Contohnya apa? Contohnya adalah Excel ya. Nah, kalau kita bikin aja nilai angka 1 sampai 10, terus fungsinya kita tuliskan di sini, rumusnya, kita drag aja ya. Nilainya kan udah ada di X ini, kita drag, nanti dapat 12 dan 12 di sini. Nah, baru kita dapat. Nah, itu adalah analogi dari metode numerik. Ya, ini analoginya saja. Jadi numerik seperti itu. Walaupun nantinya kita menggunakan deret Taylor ya untuk menyelesaikan kasus-kasus akar ini nantinya, tapi ini analogi dari metode numerik seperti itu. Jadi perlu tools untuk memecahkan ini karena kalau kasusnya kompleks dan X-nya ini misalkan, nggak ketemu di bilangannya kecil ya, misalkan sampai ratusan kan nggak mungkin kita manual hitung satu-satu ya. Jadi butuh tools ya, contohnya adalah software, seperti Excel ya. Nah, nanti kalau cara pertama apakah berarti nggak bisa digunakan? Nggak, tetap bisa digunakan, asalkan kita paham cara menggunakan rumus ABC ini ya. Jadi kelemahannya kita harus menghafal rumus ini. Sedangkan kalau numerik kita tinggal, masukkan ke dalam program atau Excel ini contohnya kita langsung bisa dapatkan hasilnya. Nah, nanti kita akan menggunakan analogi bukan analogi, kita akan menggunakan konsep, pemrograman Python untuk menyelesaikan kasus-kasus akar ini ya. Kemudian, contoh ketiga ini juga sama ya, ini kalau kita cari nih, menggunakan cara analitik ya, yang kalian pelajari di matematika dasar, itu akarnya adalah 4 dan minus 1. Nanti kalau kalian juga coba, nah karena akarnya ada yang positif dan negatif, nah kalau kita menggunakan metode numerik kita harus bisa, berarti mengakalinya dengan memberikan nilai negatif ya, misalkan negatif 5 plus 5 gitu ya. Nah, nanti ditarik. Nah, baru kita bisa dapatkan 2 akarnya. Nah, kalau mulai dari positif semua, maka kita akan nggak dapat ya. Nah, ini adalah kelemahan dari metode numerik ya. Kita harus, bisa menebak nantinya, kira-kira akarnya itu ada negatif atau positif gitu, ya. Itu salah satu analoginya, tapi kalau kasusnya kompleks, ya itu akan lebih cepat nantinya, ya. Ini satu nah ini, kalau kita punya kasus seperti ini 1,5 X pangkat 7 ya, ini udah kompleks banget ya. Nah ini kita selesaikan analitik bisa apa tidak? Bisa ya, tapi lama. Nah, dengan metode numerik, nanti kita rentangkan aja nilai angkanya, nah kita bisa dapat nih, kira-kira X-nya nanti berapa ya, sama dengan 3 ini berapa. Nah itu lebih cepat dibandingkan kita selesaikan secara analitik nantinya. Cari akarnya, rumit ya karena pangkat 7 ya kan. Kemudian lebih rumit lagi nih, integral, kita mencari integral, kemudian di akar. Ini terus ada per lagi ya. Nah ini, rumit. Nah kalau kita ganti aja nilai X-nya dengan suatu nilai nantinya rentang ini, kita bisa dapat ya. Tapi nanti ada rumus yang digunakan untuk mencari, integral dari metode numerik,
ya, dan juga mencari, substitusi ya, nilai A, B, C, dan D nanti berapa. Kalau kasusnya seperti ini ya, rumit ya, nanti kita selesaikan dengan numerik. Nah itu ya, kenapa kita coba terapkan, karena dalam fisika itu biasanya, kompleks ya integralnya seperti ini, mencari akarnya seperti ini. Jadi, analoginya lebih kompleks dibandingkan, kita kerjakan dengan metode analitik ya. Tapi tetap nanti kita coba perbandingkan dengan metode analitik sehingga kita bisa tahu galat atau error dari metode ini berapa sih. Nah, kemudian metode numerik, ya, jadi kesimpulannya metode numerik itu merupakan penghubung antara permasalahan matematika dengan pemrograman. Ya, tadi ingat numerik itu lebih ampuh kalau kita menggunakan suatu tools dan itu adalah software ya. Dalam hal ini bisa kita gunakan kalau software-nya tidak ada seperti Excel misalkan kita tidak punya Excel terus bikin apa? Kita bisa menggunakan coding, menggunakan bahasa pemrograman Python ya, nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan kasus-kasus, dengan menggunakan metode numerik. Tapi coding-nya ini atau pemrogramannya tidak dijalankan di mata kuliah ini, tapi nanti semester berikutnya yang akan kalian dapatkan di fisika komputasi ya. Nah itu, di sini kita akan mencari persamaan umum untuk metode numerik dan akan diterapkan di dalam coding-nya ya di, perkuliahan semester berikutnya untuk fisika komputasi. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.